Halo semuanya, kembali lagi ketemu di channel gue di Noi Channel, tempat reaksinya berbagai macam jenis video. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Oh ya, Idul Fitri tinggal 1 hari lagi dan besok semua umat muslim di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri. Buat kalian yang baru mampir di channel gue, tolong bantu gue untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen. Nah, kali ini karena besok umat muslim mau merayakan Hari Raya Idul Fitri atau lebih sering disebutnya dengan Lebaran. Kali ini, di video kali ini gue mau mengulas sedikit flashback kita ke tahun-tahun zaman dulu saat umat muslim di Indonesia merayakan Lebaran. Tahun ini tahun-tahun zaman dulu banget ya guys, zaman bahula. Ini pada saat zaman Jepang. Gimana keseruannya umat muslim saat merayakan Lebaran pada masa itu? Daripada kita lama-lama ngobrol-ngobrol ngalor ngidul dan gua ngoceh-ngoceh, lebih baik kita langsung tonton aja videonya. Yuk, bentar ya. Oke, udah mulai nih. Yuk, sekarang ya, penasaran kayak gimana? Nah, berikut ini ada beberapa momen yang memperlihatkan suasana Lebaran di Indonesia di zaman dulu. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Sholat Id. Merayakan Lebaran memang nggak lengkap kalau kita nggak menjalankan sholat Id di pagi hari. Nggak terkecuali pada tahun 1942 lalu. Walaupun belum merdeka, tetapi situasi yang diperlihatkan hampir sama seperti yang terjadi sekarang ini. Saat tahun itu, penduduk Indonesia menyelenggarakan sholat Id tidak hanya di masjid besar saja, tetapi juga di lapangan yang luas. Kan lagi pandemi ya jadinya. Walaupun saat itu kondisi Indonesia terbilang masih mencekam karena belum terbebas penuh dari penjajah, tapi penduduk Indonesia begitu antusias menyambut Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, dengan berkah kekuasaan Allah, kita sekalian umat Islam bisa menjalankan segala perintah dari agama kita. Langkah yang pertama adalah langkah kerukunan di bawah pimpinan Sainipon, sudahnya Asia terlepas dari cengkeraman Barat. Terbuktilah bahwa Hari Raya Idul Fitri itu dirayakan oleh segala umat Islam. Karena selamat dunia kita dan akhirat kita sungguh-sungguh setia supaya selamat hal keadaan yang kita maksudkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebenarnya sama aja ya guys ya, zaman dulu sama sekarang. Perbedaannya ya karena sekarang lagi pandemi aja, jadi susah untuk melaksanakan sholat Id. Lagu Lebaran. Saat perayaan Lebaran, tidak hanya tradisi unik saja yang memeriahkan suasana Idul Fitri, namun juga ada lagu-lagu khas yang biasanya menggema saat momen tersebut. Salah satunya lagu berjudul Hari Lebaran. Pernah dengar lagu ini nggak? Ya kan, selamat. Itu dari zaman dulu ada lagu itu. Ya, rata-rata penyanyi di Indonesia pasti pernah membawakan lagu ini. Tapi kalian tahu nggak sebenarnya lagu ini siapa yang menciptakannya? Jawabannya Ismail Marzuki. Beliau ini seorang maestro musik Indonesia. Lagu ini sudah diperdengarkan sejak tahun 1950-an. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dan karena lagu ciptaan Ismail Marzuki ini pula, kalimat Minal Aidin wal Faizin pun populer hingga saat ini. Setahun sekali naik masih zaman bangunan Belanda. Nah, ini di perkampungan nih. Lebaran di desa.
Semua umat muslim dari seluruh penjuru wilayah memang memiliki tradisi unik untuk menyambut hari raya lebaran, nggak terkecuali di pedesaan. Ya walaupun mungkin masih minim fasilitas atau teknologi, tapi penduduk desa nggak kehabisan ide untuk menciptakan ritual-ritual unik yang bisa dilakukan untuk menyambut lebaran. Salah satunya pawai obor ini nih. Seru ya kayaknya. Dari dulu hingga sekarang ini, rupanya pawai obor ini kerap kali dilakukan penduduk desa. Ya walaupun hanya bermodalkan obor yang terbuat dari batang bambu, dan pada saat itu juga kondisi sekitar gelap zaman dulu karena belum masih ada listrik minim penerangan, jadi tidak mengurangi antusias mereka untuk berkeliling kampung. Obor ya seru, jadi terang, kayak bintang-bintang bertaburan gitu. Tradisi kampung itu merembet ke perkotaan loh. Bahkan hingga saat ini gak sedikit masyarakat melakukan ritual obor. Bedanya sih kalau sekarang ini mereka gak hanya menggunakan obor, melainkan kendaraan yang telah dihias menarik mungkin sesuai tema lebaran. Keren juga. Lebaran di kota. Cara orang kota berlebaran lain lagi. Kesempatan ini dipakai buat berjudi. Walaupun belum adanya teknologi yang canggih, tapi atmosfer lebaran begitu terasa saat kita melihat video satu ini yang memperlihatkan suasana hari lebaran di tahun 1950-an. Di sini terlihat situasi kota Jakarta begitu ramai oleh penduduk, mulai dari mereka yang ramai-ramai pergi ke pasar untuk membeli berbagai keperluan di hari lebaran. Jadi nggak aneh, sampai sekarang pun masih begini. Banyaknya kendaraan jadul yang memadatkan kondisi jalan raya dan masih banyak lagi yang lainnya. Gak kalah seru sama suasana lebaran sekarang ini ya. Jadi, pas Presiden Soekarno nih. Soekarno berlebaran. Sejak zaman dahulu, rupanya pemimpin negara kerap kali melaksanakan sholat Idul Fitri di ruang publik bersama masyarakat luas. Gak terkecuali Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Kala itu, di tahun 1955, dengan setelan jasnya dan peci yang menjadi ciri khasnya, Presiden Soekarno rutin melaksanakan sholat Id setiap tahunnya di lapangan Banteng. Ia pun terlihat berada di saf terdepan untuk melakukan sholat Id berjamaah. Oke, kita tonton iklannya dulu ya. Jangan di skip untuk bantu channel YT-Class. Acara TV. Gak kayak sekarang ini, zaman dulu stasiun televisi yang dimiliki Indonesia hanya TVRI. Karena menjadi satu-satunya tontonan masyarakat di eranya, dalam perayaan lebaran, stasiun TV tertua ini pun menampilkan acara menghibur sekaligus mendidik bertajuk Operet Papiko setiap tahunnya. Zaman dulu ya gue waktu zaman gue kecil tuh kalau setiap lebaran ya pasti acara-acara TV bagus-bagus guys, karena kan waktu itu cuma TVRI doang yang ada. Artis-artis yang mengisi acara ini pun terdiri dari artis papan atas seperti Titiek Puspa, Vina Panduwinata, Elvy Sukaesih, dan masih banyak lagi. Iklan. Gak hanya acara televisi yang bernuansa Ramadan ataupun Lebaran, beberapa iklan produk di televisi pun juga ikut melancarkan iklan yang bertemakan Ramadan ataupun Lebaran. Hari ini kita puasa. Tahun berapa ini? TV-nya masih cembung. Walaupun cuma iklan yang punya tujuan untuk menarik para penonton untuk membeli produk-produknya, tapi iklan-iklan tersebut syarat dengan ilmu yang bisa jadi pelajaran untuk penonton yang melihatnya. Aku bikin ketupat sama enak. Jadi kangen puasa zaman dulu ya. Kita beridul fitri berbahagia.
mari kita mudik mah tradisi dari udah turun temurun. Sekarang ini masyarakat memang telah dipermudah untuk melakukan kegiatan mudik. Apalagi jika daerah yang dituju di kawasan Pulau Jawa, masyarakatnya bisa dengan cepat sampai tujuan dengan melintasi jalan tol Cipali. Sebelum ada tol Cipali seperti sekarang ini, masyarakat khususnya di tahun 1995 harus Belum merasakan lagi kemacetan jalurnya itu panjang kan di kayak jalan Pantura jurang-jurang Cirebon. gitu guys. Untuk Kalau mengurangi kayak kemacetan, aparat keamanan pun selatan membatasi jalur kuantitas kayak kendaraan dan Bandung hanya gitu ya, kendaraan Bandung pengangkut Garut tertentu itu yang diperbolehkan jurang-jurang. lewat jalur tersebut. Untuk mencegah Sekarang kemacetan lalu lintas enak. pada hari-hari mudik Lebaran tahun ini, pemerintah telah melakukan pelebaran ruas jalan di beberapa lokasi. 95 Pada nih, Idul tahun Fitri tahun 95. 1995 ini, kepadatan diperkirakan akan meningkat 10 hingga 15%. Mulai tanggal 27 Februari hingga 4 Maret, jalur Pantura tertutup bagi semua Kebayang jenis ya kendaraan kalau umum. punya kampungnya Tata jalur jauh. alternatif sebanyak 10.000 Untung eksemplar gue kagak akan punya dibagikan kampung, pihak kampung gue kepolisian di di Tol Mari, Cikampek jadi pada orang tanggal jauh-jauh 27 gue. dan 28 Februari. Kue Lebaran. Sekarang ini, Tapi tetap aja pada kue bikin dalam nih, kemasan kaleng apalagi itu ataupun kue kering nastar, homemade lainnya. kue Tapi zaman salju, dulu nih, itu udah masyarakat tradisi. Indonesia nggak kenal tuh kue-kue seperti yang saat ini hits. Apalagi Mereka tuh kalau lebih dulu sering tuh menyuguhkan camilan kue Lebaran yang itu paling untuk banyak para isinya tamu berupa kue kue tradisional kerombulan, tau seperti nggak kue guys? goyang, semprong, rengginang, dan masih banyak lagi. Di Yang tempat kalengnya kalian masih gede ada nggak? tuh yang gambar yang gambar ibu sama anak-anak pada makan kue tapi bapaknya nggak ada. Sungkeman. Kalau zaman dulu nih, setelah selesai sholat id, masyarakat akan berkumpul di rumah seseorang yang dituakan dan mereka akan melakukan tradisi sungkeman. Setelah itu, kebanyakan anak-anak kecil akan berkumpul di tanah lapang untuk bermain bersama-sama. Bedanya dengan sekarang, ya kemungkinan masyarakat akan lebih memilih untuk mengucapkan selamat lebaran via sosmed atau chatting. Dan saat berkumpul bersama saudara, lebih disibukkan dengan gadgetnya Bisa masing-masing. jadi. Mungkin. Buktinya Ya kalian sekarang gimana lagi ya megang guys ya, handphone kan? zamannya udah mulai canggih apalagi ditambah sekarang lagi pandemi kayak gini. prihatin, cari uang jangan bingungin, lan Syawal kita ngawinin. Oke, udah habis videonya. Gimana guys, menurut kalian? Menarik bukan? Suasana lebaran pada zaman dulu sekitar tahun 1942 loh. Bahkan ini masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Mereka sholat id masih dalam suasana mencekam karena mereka belum merdeka gitu ya. Suatu waktu ada ancaman dari pihak penjajah atau apa ya. Sebenarnya sih Idul Fitri dulu sama sekarang nggak ada bedanya, sama aja, penuh keramaian, suasana silaturahmi yang kental. Pada akhirnya sampai tahun kemarin sebelum kita mengalami pandemi, ya kan masih normal-normal aja seperti itu. Kalau Idul Fitri setelah sholat id makan ke rumahnya masing-masing, setelah makan lalu mereka pergi ke rumah orang-orang yang dituakan atau enggak salam-salaman dulu sama tetangga-tetangga sekitar. Setelah itu barulah ke rumah familinya masing-masing. Nggak ada bedanya guys, cuma pada saat ini kita sedang mengalami pandemi dan ini lebaran kedua, hari raya Idul Fitri kedua, tahun kedua di saat COVID mulai mewabah di dunia ya, bukan cuma di Indonesia. Dan tadi di video dibilang sekarang bisa saja mengucapkan hari raya lebaran lewat gadget, lewat handphone. So mau bagaimana lagi ya sahabat ya, soalnya ya Allah juga maha tahu, Tuhan maha tahu, kita silaturahmi nggak harus ketemu langsung, yang penting saling menyapa, saling tahu keadaan masing-masing, bisa lewat video call, bisa lewat telepon, nggak ada salahnya ya kan. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi sekarang yang ada, karena hikmah lebaran sendiri pun tidak akan hilang hanya karena kita tidak bisa bertemu langsung. Oke guys, sampai di sini dulu video reaction dari gua tentang suasana hari raya Idul Fitri di masa dahulu. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video reaction selanjutnya. Oke.